Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak juga dalam keadaan sehat. Pokoknya kita berdoa bersama-sama ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk tetap semangat dalam belajar. Amin ya Allah ya rabbal Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam, diawali dulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa ke depan. Migdat ya. Perhatian. Siap. Belajar, mari kita baca doa. Baca doa selesai. Terima kasih ya, dan baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah Bapak perhatikan kursinya cukup penuh, berarti semuanya hadir ya. Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Ada? Siapa? Bukan di meja ada semua. Oh, ini silat ya? Oh iya, kirain tadi uang. Bapak baca dulu ya, sebentar. Oh, teman kalian hari ini yang tidak sekolah Fikri, ya. Ini orang tuanya membuat surat, bagus ini, ya. Fikri tidak sekolah karena sakit. Ya. Kita doakan saja teman kita, teman kalian Fikri diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat sehat dan bisa sekolah kembali berkumpul dengan kita di sini. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Juga kalian nanti kalau tidak sekolah harus ada alasan ya, minimal membuat surat. Ini bukti yang kuat, alasan yang kuat ya, surat atau orang tuanya datang ke sekolah. Kalau kalian enggak masuk sekolah, orang tua datang ke sekolah atau memberikan surat. Paham? Paham. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran
PAI, Pendidikan Agama Islam. Masih pembelajaran 10 tentang kisah para nabi. Kalau dalam pertemuan kemarin Bapak telah menceritakan tentang jumlah nabi dan rasul yang 25 itu. Masih ingat tidak? Masih ingat? Kita baca bersama-sama, setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Pelajaran yang kemarin tentang jumlah para nabi dan rasul. Ada berapa? 25. Jumlah nabi dan rasul yang 25 itu wajib kalian ketahui. Nah, dari jumlah nabi 1 Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad yang akan kalian pelajari hari ini yaitu nomor urut 18, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, jadi sekarang kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Kalau dalam buku ada pada pelajaran 10. Siap mendengarkan? Siap? Bapak siap gak ya? Harus siap dong. Bapak juga sudah siap untuk mengajarkan materi tentang kisah Nabi Sulaiman. Kalian suka nonton TV tidak? Nonton film apa? Upin Ipin. Wah, ada yang suka nonton Upin Ipin. Kalau dalam SCTV film apa yang sekarang hot itu? Tajwid apa? Wah, Tajwid Cinta. Gini sama TV, lihat TV, ibunya menyuruh, Dek, tolong ambilkan ini. Gak mau Bu, jangan ganggu, saya lagi nonton TV. Wah, busuk banget nonton TV-nya. Nah, kalian juga belajar itu harus seperti nonton TV. Nonton TV, gak mau diganggu, fokus. Fokus. Alhamdulillah di sini kelihatannya fokus semua. Tapi walaupun di belakang ada yang masih bisik-bisik, ya berarti itu cirinya belum fokus. Supaya mendapatkan ilmu, menyerap materi dari guru yang disampaikan, kalian harus fokus dalam belajar. Coba angkat semuanya tangan ke atas. Bisa? Jangan terlalu atas. Nah, yang kanan, ini yang kanan seperti ini. Ini contohnya pistol. Yang kiri manusia ditembak oleh pistol. Kemudian dibalik, yang kiri jadi pistol, yang kanan jadi manusia. Terus dibalik. Nah, bisa gak? Yo, siapa yang bisa? Yo, bisa gak? Nah, jangan begini. Nah, ini jangan begini. Nah, itu salah satu trik untuk melatih konsentrasi. Kalau sudah begini bisa, berarti
konsentrasinya bagus. Ya. Sudah. Sekarang kita mulai ke pembelajaran 10 kisah Nabi Sulaiman. Barangkali di antara kalian ada yang pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman. Mungkin ibunya pernah bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman, atau guru ngajinya di rumah bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman. Ada yang pernah? Belum? Oke. Sekarang coba perhatikan, simak baik-baik. Nanti di akhir penyampaian materi akan Bapak kasih soal buat kalian. Siap? Siap. Nabi Sulaiman itu adalah putra Nabi Daud alaihi salam, keturunan suku Bani Israel. Setelah Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman meninggal dunia, kemudian diangkatlah Nabi Sulaiman sebagai seorang raja di kawasan Bani Israel. Kalau sekarang Israel, ya barangkali Israel. Kalau dulu Bani Israel. Nah, waktu itu Nabi Sulaiman menjadi seorang pemimpin di sana. Ya. Meskipun dia menjadi seorang pemimpin, dia tidak angkuh, tidak sombong kepada rakyatnya. Bahkan yang terkenal dari sikap Nabi Sulaiman itu adalah bijaksana. Bijaksana. Contohnya sikap bijaksana waktu itu zaman Nabi Sulaiman. Ada seorang penggembala kambing dan tukang sayur, ya, tukang kebun sayur. Penggembala kambing itu datang ke Nabi Muhammad. Kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi, kambing saya selalu memakan sayur-sayuran yang ada di kebun tetangga. Kemudian tetangga itu datang ke saya marah-marah. Ini solusinya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Mana tukang sayurnya mana? Yang marah-marahi kamu mana? Dipanggil dulu tukang sayurnya. Langsung datang ke rumah Nabi Sulaiman. Di sini ada tukang sayur, di sini ada tukang kambing. Kata Nabi Sulaiman, begini aja solusinya. Saya tidak akan membantu secara materi, tidak. Saya hanya ingin memberi solusi jalan keluarnya. Begini saja, Bapak tukang sayur, kalau bahasa sekarang ya, Bapak tukang sayur, kebunnya habis dimakan oleh kambing. Begini aja, si Bapak tukang kambing ini setiap hari harus mengurus kebun tukang sayur sampai sayurnya tumbuh seperti semula. Bagaimana kalau begitu? Setuju tidak? Akhirnya mereka berdua paham dan saling memaafkan. Si tukang kambing mengurus kebun tukang sayur sampai sayurnya tumbuh besar dan bisa dipanen. Itulah salah satu contoh kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman walaupun seorang raja tidak memarahi tukang sayur. Dasar kamu tukang sayur, dasar kamu tukang kambing. Kenapa kalian itu bertengkar? Kalian itu sudah dewasa. Masa masalah begini aja tidak bisa? Tidak begitu Nabi Sulaiman. Dia bijaksana, bahasanya lembut, ya. Solusinya bagus, dan akhirnya solusi Nabi Muhammad diterima oleh tukang sayur dan tukang kambing. Itulah contoh kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Baiklah anak-anak, dalam kisah Nabi Sulaiman diterangkan juga bahwa Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasul pasti diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizat Nabi Sulaiman itu? Yang pertama, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Bisa berbicara dengan semut. Ya. Kalau kita sedang berjalan, ada semut. Sebenarnya semut itu berbicara, awas, awas, ada papera sedang berjalan, awas, awas. Gitu sebenarnya. Kalau kita bisa mendengar bahasa binatang. Contohnya Nabi Sulaiman dengan bala tentara sedang jalan-jalan, lalu ada pasukan semut, kata pasukan semut, awas, 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 ada Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan bala tentaranya, nanti kita ninja. Nabi Sulaiman tahu mendengar bahasa semut. Oh,
Semut itu kok bicara? Tahu Nabi Sulaiman. Kalau kita gitu gak? Jadi mujizat Nabi Sulaiman itu salah satunya bisa berbicara dengan binatang. Contohnya semut. Selain itu Nabi Sulaiman bisa menaklukkan jin. Tahu jin? Tahu. Kalau bahasa kita hantu, jin iblis, jin balak, jin wadus, gombel dan sebagainya, pocong ya kalau di sini. Nabi Muhammad bisa menaklukkan bangsa jin. Bangsa jin bisa disuruh oleh Nabi Muhammad, "Hei jin, buat rumah yang tinggi." Bisa jin. "Hei jin, menyelam ke dasar laut, ambil mutiara yang ada di dasar laut, ambil tembaga, ambil emas yang ada di perut bumi, keluarkan." Itu Nabi Sulaiman. Rumahnya megah, istananya megah, terbuat dari emas, pagarnya dari emas. Kalau rumah bapak pagarnya dari bambu, kasihan. Kalau Nabi Sulaiman pagarnya dari emas, pintu dari emas, serba dari emas. Masuk ke rumahnya, cangkir dari gelas dari piring dari serba dari emas, ya. Dari pagar ke pintu rumah itu ada sungai. Ada sungai. Sungai itu dilapisi dengan bukan emas, dengan kaca. Dengan kaca. Kalau orang yang tidak tahu, begitu ke rumah Nabi Sulaiman, wah ada sungai, pasti berpikir, wah harus gimana ya? Harus turun, padahal gak usah, karena sungainya sudah dilapisi dengan kaca. Oh udah enak aja, diinjakan saja, tidak akan tercebur karena sudah dilapisi dengan saking kayanya Nabi Sulaiman. Walaupun kaya, Nabi Sulaiman tidak sombong dan tetap bijaksana. Itulah mujizat Nabi Sulaiman. Selain itu banyak lagi mujizat yang lainnya. Nabi Sulaiman punya permadani dari sutra. Kalau dalam film si Aladin naik permadani atau naik sejadah, ya Nabi Sulaiman juga sama punya permadani dari itu salah satu mujizat dari Allah dan bisa menaklukkan angin. Angin, suara angin. Tahu buang angin nggak? Puji suka buang angin. Gimana suaranya? Buang anginnya? Cus, paling gitu ya. Suara angin besar. Nah, Nabi Sulaiman mau ke pasar, naik permadani, ditiup oleh angin. Mana permadaniku? Dia langsung naik. Nah, wahai angin, terbangkan aku dengan kekuatanmu. Langsung angin datang. Aku terbang. Itu salah satu mujizat Nabi Sulaiman, bisa menaklukkan angin, bisa menyuruh angin, menyuruhnya terbang. Paham? Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain atau mujizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu seorang raja yang gagah, lemah lembut, bijaksana, ya. Semuanya harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jinnya harus jin yang muslim, jangan jin yang kafir. Semua binatang disuruh oleh Nabi Sulaiman, "Hei binatang, kalian berzikir kepada Allah." Kodok berzikir kepada Allah, nyamuk berzikir kepada Allah. Itu perintah Nabi Sulaiman. Semua makhluk takut kepada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan menteri-menterinya. Ya, menteri Nabi Sulaiman itu ada gajah, ada kuda, pokoknya dikumpulkan. Hanya satu yang tidak hadir. Siapa? Burung Hud. Burung Hud tidak hadir. Kata Nabi Sulaiman, burung Hud. Kata gajah, ya Nabi, burung Hud itu dari pagi tidak kelihatan, nggak tahu kemana. Setelah rapat hampir selesai, baru datang burung Hud terbang. Maaf Kanjeng, maaf. Kata burung Hud. Burung Hud, kenapa kamu baru datang? Maaf, tadi itu saya sedang terbang ke sana kemari sampai ke negeri Sabah. Ternyata di negeri Sabah itu ada sebuah istana yang dipimpin oleh seorang ratu. Siapa nama ratunya? Ratu Bilqis. Orangnya sangat cantik. Kalau si Arya melihat Ratu Bilqis, wah pasti langsung jatuh cinta. Saking cantiknya, ya.
pipinya merah berwarna, bibirnya berginju, pokoknya cantik. Kebayang kalau wanita cantik, kebayang? Sampai Nabi Sulaiman juga sebenarnya terpencet hatinya, ya, terpencet hatinya kepada Ratu Bilqis. Gini saja, informasi apa yang kamu temukan di negeri Saba itu? Bahwa kata burung begini Nabi Sulaiman, bahwa di negeri Saba itu semuanya tidak menyembah Allah tapi menyembah matahari. Kata Nabi Sulaiman, wah ini keterlaluan. Langsung buat surat Nabi Sulaiman buat surat. Nih, burung kasihkan ke Ratu Bilqis. Dibawa oleh burung langsung terbang, suratnya dibawa oleh apa? Burung. Sesudah sampai di negeri Saba, kata Ratu Bilqis, ada burung bawa surat. Mau kemana ya? Ternyata ke Ratu Bilqis. Oh, ternyata ke saya. Dikasihkan. Kata burung, wahai Ratu, ini ada surat dari Nabi Sulaiman. Silahkan dibaca. Dibaca oleh Ratu Bilqis. Apa isinya? Bahwa isinya itu seluruh kaum Saba jangan menyembah matahari, tapi harus menyembah Allah. Paham? Kata asisten Ratu Bilqis, Ratu, tolak aja, tetap kita menyembah matahari, biarkan sajalah Nabi Sulaiman. Yang satunya lagi berbicara, Ratu Bilqis jangan, kita turuti aja Nabi Sulaiman. Nanti kalau tidak turut kepada Nabi Sulaiman, tentaranya akan datang ke sini, akan menghancur leburkan istana kita. Kan istana kita kecil, tentaranya sedikit, Nabi Sulaiman banyak, nanti kita akan kalah. Berpikir lagi Ratu Bilqis, gimana ya solusinya? Gini aja lah, saya akan datang saja ke istana Nabi Sulaiman, akan melobi, akan meminta izin sambil memberikan hadiah, mengolok, mencet bahasa ulang, mengolok. Terdengar oleh burung Hud, wah, Ratu Bilqis akan ke istana Nabi Sulaiman, bersama bala tentara. Langsung burung Hud terbang lagi ke istana Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, kata burung Hud, ternyata Ratu Bilqis dan bala tentaranya akan datang ke sini. Memangnya mau apa datang ke sini? Katanya akan meminta izin menindaklanjuti surat yang dikasihkan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ya boleh sajalah, silahkan ke sini. Tapi sebelumnya, mana jin? Jin di sini. Datang jin, terbang jin. Serem, tapi di hadapan Nabi Sulaiman langsung begini. Ada apa? Langsung begitu. Kalau jin di hadapan Nabi Sulaiman, ada apa Nabi? Begini, katanya Ratu Bilqis dan bala tentaranya akan datang ke sini. Sebelum datang ke sini, istananya coba ambil, sandingkan dengan istanaku. Paham? Gampang, kata jin. Langsung jin terbang sekilat mata, cek, sudah ada di sana. Begitu Ratu Bilqis dan bala tentaranya keluar, langsung istana Ratu Bilqis itu diambil oleh jin, diangkat, dipindahkan ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman sudah siap dengan bala tentaranya menyambut kedatangan Ratu Bilqis. Istana Ratu Bilqis sudah ada di pinggir istana Nabi Sulaiman. Pas begitu Ratu Bilqis datang, itu dia kan. Silakan masuk. Kata Ratu Bilqis, stop, pasukan, tunggu dulu. Di depan ada sungai, silakan. Celananya angkat ke atas. Kata Nabi Sulaiman, wahai Ratu, jangan diangkat. Itu sungai sudah dilapisi oleh kaca. Masuk aja. Ratu Bilqis kaget. Benar dia orang kaya. Aku tidak mampu membuat sungai ditutup oleh kaca. Aku tidak mampu. Benar-benar dia orang kaya. Dari sana hatinya langsung bergetar, langsung syahadat kepada Allah, ingin masuk Islam, melihat keagungannya yang
Ini perlihatkan di istana Nabi Sulaiman, istana yang megah. Ternyata istanaku belum ada apa-apanya. Akhirnya hatinya terkejut untuk masuk agama Islam. Wahai Nabi Sulaiman, mulai hari ini saya akan ikut bersamamu menyembah Allah, tidak akan menyembah matahari. Paham? Nah, di sanalah akhirnya Ratu Bilqis dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya Ratu Bilqis menjadi permaisuri Nabi Sulaiman. Nah, seperti itulah kisah Nabi Sulaiman. Ya, bisa dipahami? Berbagai macam mukjizatnya ada pada Nabi Sulaiman. Sekali lagi Bapak ulangi, mukjizat Nabi Sulaiman itu apa? Bisa berbicara dengan binatang, contohnya berbicara dengan semua, bisa menaklukkan jin, bisa mendatangkan angin. Mukjizat ini ada dalam surat An-Naml ayat 15 dan ayat 17. Ini Bapak contohnya ada surat An-Naml. Tolong bantu tempelkan sini. Surat An-Naml ini menjelaskan tentang mukjizat Nabi Sulaiman. Ya, sudah. Ini surat An-Naml ayat 15 dan 16 menceritakan tentang mukjizat Nabi Sulaiman. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa warisa Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nas umirna biqairi wa utina min kulli syai' inna rabbaka lahuwal fadlul mubin. An-Naml ayat 15 dan 16. Wallahu a'lam bishawab. Murad lafdhan wa ma'an wal haqiqah. Artinya begini, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, kata Allah. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman, kata Nabi Daud dan Sulaiman. Alhamdulillah, begitu kata Nabi Daud dan Sulaiman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Itulah mukjizat Nabi Sulaiman ada dalam surat An-Naml ayat 15 dan 16. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini. Untuk sekarang kita diskusi. Siap? Diskusi kelompok. Cukup satu meja 2 orang saja. Nanti akan Bapak bagikan kertas. Ini Bapak punya kertas. Bapak bagikan dulu ya. Beri nama kelas, nama dan kelas saja. Keluarkan alat tulisnya. Silakan keluarkan alat tulisnya. Ada yang kurang? Berapa orang lagi yang belum kebagian? 2. Ini langsung ditulis nama kalian berdua. Sambil tulis, sambil perhatikan
Tugasnya begini. Kalian mencari contoh perilaku bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku bijaksana seperti yang tadi diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman. Kira-kira contoh bijaksana yang lain gimana? Paham? Silakan ditulis. Langsung dikerjakan. Langsung ditulis. Ya, sudah. Nah, langsung ditulis di sini. Contoh perilaku bijaksana dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh dalam kisah Nabi Sulaiman. Langsung tulis. Silakan ditulis. Wah, kelihatannya kalian bisa ya. Ya, bagus. Ya. Wah, kelompok ini cepat mengerjakannya. Satu sajalah. Contoh perilaku bijaksananya satu saja. Jangan banyak-banyak. Satu saja. Nanti hasilnya akan Bapak tempel di Mading kelas 5 khusus pendidikan agama Islam. Di sini kan hasilnya. Ada yang sudah? Ya, ternyata semuanya sudah beres. Kelihatan sudah beres. Coba Bapak lihat di sini. Ya, betul. Ya. Ya, mantap. Ya. Ya, bagus. Mudah kan tugasnya? Mudah. Cepat beresnya. Barangkali di antara kalian ada yang mau maju ke depan nggak untuk membacakan hasil diskusinya? Oh, Puji, silakan maju Puji ke depan. Sebelumnya tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap bijaksana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang guru melaksanakan ujian susulan bagi siswa yang sakit. Iya, bagus. Sekali lagi tepuk tangan. Ini kelompok Puji ya, dan Santi. Puji dan Santi. Menurut Puji dan Santi, sikap bijaksana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang guru melaksanakan ujian susulan bagi siswa yang sakit. Betul, itu contoh sikap bijaksana seorang guru berarti ya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, akan Bapak nilai langsung ya. Bapak nilai, ini bagus, ini betul. Nah, Bapak nilai, lalu akan Bapak tempel di Mading kelas 5. Yang lain juga sama, akan Bapak nilai kemudian ditempel. Ini hasil diskusi Puji dan Santi ya tentang contoh bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Silakan yang lainnya kumpulkan, nanti akan Bapak nilai dan ditempel di Mading kelas 5. Yang lainnya dulu. Sudah semuanya? Sudah. Hasil
diskusinya akan Bapak nilai, kemudian ditempel di mading. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya dan dapat kita petik hikmah dari kisah Nabi Sulaiman, yaitu menunjukkan sikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.